Pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi jika sebuah pabrik besar dibangun di dekat permukiman tanpa adanya kajian lingkungan? Atau bagaimana dampaknya jika sebuah proyek pertambangan beroperasi tanpa mempertimbangkan kondisi sungai, hutan, dan masyarakat di sekitarnya? Mungkin pada awalnya pembangunan tersebut terlihat memberikan banyak manfaat, baik dari segi membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian daerah, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, tanpa perencanaan yang baik, kegiatan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, baik itu pencemaran udara, air, kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga gangguan kesehatan pada masyarakat. Pada dasarnya, setiap usaha atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam maupun mengubah kondisi lingkungan tentu memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karenanya, pembangunan tidak hanya harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga memperlihatkan aspek lingkungan agar manfaat yang diperoleh tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Pentingnya perlindungan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui berbagai regulasi teknis juga mengatur bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki kajian lingkungan sebagai bagian dari persetujuan lingkungan. Untuk itu, sebelum suatu proyek dilaksanakan, diperlukan suatu kajian yang mampu memprediksi, menganalisis, dan mengendalikan dampak yang mungkin muncul. Kajian tersebut dikenal dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat sebagai AMDAL. AMDAL bukan hanya sekedar dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang telah dilakukan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui AMDAL, potensi dampak dapat diidentifikasi sejak tahap perencanaan hingga langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat disiapkan lebih lanjut. Untuk itu, pada video ini saya akan membahas 4 dokumen utama yang wajib ada dalam AMDAL, yaitu Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau KA-ANDAL, Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau ANDAL, Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup atau RKL, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL. Keempat dokumen ini saling berkaitan dan menjadi dasar upaya pencegahan serta pengelolaan dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan. Lalu, apa sebenarnya fungsi dari masing-masing dokumen tersebut? Mengapa keempat dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen AMDAL? Mari kita bahas. Sebelumnya, saya telah menjelaskan terkait pengantar AMDAL itu sendiri. Nah, dalam slide pertama ini perlu kita pahami terlebih dahulu terkait apa sih dokumen AMDAL itu sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang ada dalam dokumen AMDAL agar rentetan penjelasan yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya mudah dipahami dan memberikan masukan terhadap apa yang akan saya sampaikan. Dari segi pengertian, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan kajian mengenai dampak penting yang mungkin ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan apakah kegiatan ini layak untuk dilaksanakan dilihat dari aspek lingkungan. Nah, melalui AMDAL, berbagai dampak dapat diprediksi kemunculannya sejak awal sehingga langkah-langkah
pencegahan ataupun pengolahan dapat direncanakan bahkan sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Secara umum, AMDAL bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, melindungi kesehatan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, AMDAL terdiri atas beberapa tahapan yang saling berhubungan. Prosesnya dimulai dengan perencanaan kegiatan oleh pemrakarsa. Setelah itu, dimulai dilakukan penyusunan kerangka acuan dari AMDAL yang berfungsi menentukan ruang lingkup kajian, sehingga nanti dilanjutkan dengan proses penyusunan AMDAL untuk menganalisis dampak lingkungan yang diperkirakan terjadi. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan RKL dan RPL. Setelah seluruh dokumen dinyatakan layak dan disetujui, kegiatan dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan pengelolaan pemantauan lingkungan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan memahami alur ini, kita dapat melihat bahwa AMDAL bukan hanya berfokus pada identifikasi dampak, tetapi juga memastikan adanya tindakan terhadap pengelolaan dan pemantauan yang berkelanjutan. Setelah memahami posisi dari AMDAL dalam proses perencanaan pembangunan, selanjutnya kita akan membahas dokumen pertama yang menjadi fondasi dalam penyusunan AMDAL, yaitu Kerangka Acuan AMDAL. KA AMDAL atau Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup menjadi dokumen yang berisi ruang lingkup dan keadaan studi yang akan dilakukan dalam penyusunan AMDAL. Apabila diibaratkan dalam sebuah penelitian, KA AMDAL ini dapat dianggap sebagai proposal penelitian yang akan menentukan apa saja yang akan dikaji, bagaimana cara mengkajinya, sampai sejauh mana kajian tersebut dilakukan. Dokumen ini menjadi sangat penting karena menjadi pedoman bagi seluruh proses analisis dampak lingkungan yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk tujuannya sendiri, KA AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang mungkin muncul akibat pelaksanaan suatu kegiatan atau rencana usaha. Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk membatasi wilayah studi, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan, serta komponen lingkungan hidup yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan adanya kerangka acuan AMDAL, proses penyusunan AMDAL menjadi lebih terarah, fokus pada aspek yang benar-benar penting. Nah, dalam kerangka acuan AMDAL terdapat beberapa komponen utama dalam penyusunannya. Yang pertama itu ada deskripsi rencana kegiatannya, meliputi lokasi, luas area, kapasitas, bahkan dengan tahap pelaksanaan dari proses kegiatannya. Yang kedua itu kita akan menentukan batas wilayah studinya, baik secara administratif, ekologis, maupun secara sosial. Yang ketiga, nanti akan dilakukan identifikasi dampak yang mungkin timbul dan menjerumus ke dampak penting hipotetik yang paling penting. Dan yang terakhir nanti akan ditentukan metode yang akan digunakan dalam proses pengumpulan serta analisis data yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan nantinya. Dalam tahapan penyusunan kerangka acuan AMDAL dapat dikenal istilah dampak penting hipotetik atau DPH. Nah, DPH ini adalah dampak yang diperkirakan akan terjadi berdasarkan karakteristik kegiatan yang akan direncanakan. Nah, misalnya kita akan membangun suatu pabrik, maka kemungkinan dampak yang muncul adalah yang pertama, peningkatan kebisingan dari segi pencemaran udara akibat emisi, pencemaran air akibat limbah cair, serta perubahan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, baik dari segi ekonomi maupun sosial kesehatan. Nah, karena masih berupa dugaan, dampak-dampak tersebut nantinya akan dianalisis lebih lanjut dalam dokumen AMDAL di tahap selanjutnya. Setelah kerangka acuan dari AMDAL disepakati, tahapan berikutnya adalah penyusunan dari AMDAL itu sendiri. AMDAL menjadi inti dalam dokumen AMDAL karena berisi analisis yang lebih mendalam terhadap dampak penting yang telah diidentifikasi di tahap sebelumnya. Jika KA AMDAL menjawab pertanyaan apa yang akan dikaji, maka AMDAL akan menjawab pertanyaan bagaimana dampak tersebut terjadi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, tujuan dari penyusunan AMDAL sendiri adalah mengetahui besarnya dampak yang akan timbul akibat terlaksananya suatu kegiatan usaha.
Melalui ANDAL dapat diketahui apakah dampak yang timbul itu tergolong ringan, sedang, atau berat. Selain itu, ANDAL juga akan membantu dalam menentukan dampak mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan lingkungan di tahap selanjutnya. Kajian dalam ANDAL mencakup berbagai aspek rona lingkungan hidup, dimulai dari komponen fisika kimia seperti kualitas udara, air, tanah, hidrologi, sampai ke kebisingan. Lebih lanjut juga membahas terkait komponen biologi dari segi flora, fauna, ekosistem, serta keanekaragaman hayati. Selain itu, dalam kajian ANDAL juga memperhatikan komponen sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar, sehingga aspek kesehatan masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan usaha yang akan direncanakan atau dilaksanakan. Karena lingkungan menjadi suatu sistem yang saling terkait oleh seluruh komponen. Untuk itu, dari segi fisika, kimia, biologi, bahkan masyarakat harus tetap dianalisis secara terpadu dan lengkap. Selanjutnya, dalam ANDAL terdapat beberapa tahapan penting dalam penyusunannya. Tahapan pertama adalah pengumpulan data dasar atau baseline data. Data ini akan menggambarkan kondisi lingkungan sebelum proyek dilaksanakan, sehingga nantinya dapat dilakukan perbandingan dengan kondisi setelah proyek itu dilaksanakan atau berjalan. Nah, tahap kedua adalah prediksi terkait dengan dampak yang akan ditimbulkan menggunakan berbagai metode, apakah itu menggunakan matriks interaksi, checklist, ataupun model matematis, ataupun metode lain yang dapat digunakan. Yang ketiga, tentunya ada tahap evaluasi dampak untuk menentukan tingkat kepentingan dan signifikasi dampak yang diprediksi. Nah, yang paling penting dalam penyusunan ANDAL, tidak semua dampak itu dapat dianggap penting, karena suatu dampak dinilai penting berdasarkan beberapa kriteria, dari jumlah penduduk yang terkena dampak, luas wilayah yang terpengaruh, intensitas dampak, durasi dampak, jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena, sifat kumulatif dampak, dan kemungkinan pemulihan dari lingkungan itu sendiri. Semakin besar pengaruh suatu dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepentingannya. Dampak positifnya dapat berupa peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti hilangnya vegetasi, terjadinya erosi tanah, sedimentasi sungai, penurunan kualitas udara akibat debu, serta kebisingan dari alat-alat berat yang beroperasi. Nah, melalui ANDAL, seluruh dampak tersebut dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga nantinya dapat diketahui dampak mana yang paling dominan dan perlu perhatian khusus untuk dikelola lebih lanjut. Setelah dampak dapat dilakukan analisis dan diketahui bagaimana tingkat kepentingannya, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan cara mengelola dampak tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih signifikan. Nah, jawabannya adalah dengan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL. RKL menjadi dokumen yang berisi berbagai macam upaya yang akan dilakukan atau dilaksanakan untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan, atau bahkan menanggulangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan. Dengan kata lain, RKL ini merupakan solusi yang dirancang untuk bagaimana mengatasi dampak yang telah ditemukan dalam penyusunan ANDAL di tahap sebelumnya. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita mengetahui bahwa tujuan dari RKL itu sendiri adalah bagaimana memastikan bahwa dampak negatif itu dapat ditekan seminimal mungkin, sementara dampak positifnya ini dapat dimaksimalkan secara optimal. Sehingga RKL itu sendiri bertujuan bagaimana menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap sesuai dengan baku mutu yang ada di lingkungan, dan memastikan bahwa kegiatan atau usaha yang direncanakan ini dapat berkelanjutan dan sesuai dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam dokumen RKL dijelaskan secara rinci mengenai dampak yang akan dikelola, bentuknya,
lokasinya, waktu pelaksanaan, serta pihak yang akan bertanggung jawab. Dengan informasi yang lengkap, maka pelaksanaan pengelolaan lingkungan menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, untuk dapat memahami lebih detail, maka saya akan berikan contoh, misal dalam tahap konstruksi menimbulkan beberapa dampak. Misalnya untuk debu, maka untuk upaya pengolahannya dapat dilakukan dengan penyiraman jalan secara rutin. Jika muncul masalah kebisingan, dapat diatasi dengan pemasangan peredam suara atau pembatasan jam operasional. Selain itu, misal untuk limbah dapat dilakukan pengolahan dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Untuk masalah kerusakan lahan, maka dapat dilakukan upaya reklamasi dan revegetasi. Namun, pengolahan saja tentu tidak cukup, maka perlu adanya evaluasi untuk memastikan bahwa upaya pengolahan yang ada itu benar-benar dilakukan dan benar-benar efektif. Untuk itu, nantinya akan disusunlah dokumen lanjutan, yaitu rancangan pengelolaan lingkungan hidup. Setelah pengolahan direncanakan, maka diperlukan pemantauan agar memastikan pengolahan tersebut berjalan secara efektif. Inilah fungsi dari rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Nah, dalam RPL berisi kegiatan pemantauan terhadap komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Dari RPL yang disusun ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui perubahan kondisi lingkungan dari waktu ke waktu. Selain itu, RPL juga akan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program pengelolaan yang telah direncanakan dalam RKL sebelumnya. Jika hasil pemantauan menunjukkan adanya masalah, maka dapat dilakukan tindakan perbaikan sesegera mungkin. Karena ini menunjukkan bahwa proses pengolahan yang ada masih belum maksimal. Nah, dalam RPL itu sendiri terdapat beberapa komponen yang akan dipantau, parameter yang diukur, bagaimana metode pengukurannya, lokasi pemantauan, frekuensi pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk lebih detail, misal dalam kualitas udara, maka yang dipantau itu pasti partikulat dan gas pencemar. Misal untuk pemantauan kualitas air yang diukur tentu pH, BOD, COD, dan lain-lain. Untuk kualitas udara dapat dilakukan pemantauan 3 kali sebulan. Kualitas air, misalnya air sungai, dapat dilakukan uji laboratorium secara berkala. Dari segi aspek sosial, kita dapat melakukan survei persepsi masyarakat mengenai dampak proyek yang telah berjalan dalam kehidupan mereka. Nah, data hasil pemantauan nanti akan diolah dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk dapat kesimpulan apakah proyek yang dijalankan ini sudah sesuai dengan baku mutu yang ada atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari keempat dokumen yang saya jelaskan, dapat kita ketahui bahwa keempatnya memiliki hubungan yang sangat erat. KA ANDAL menentukan bagaimana ruang lingkup kajian. Dalam ANDAL, bagaimana menganalisis dampak yang terjadi. Dalam RKL, nanti akan direncanakan tindakan pengolahan terhadap dampak yang ada. Sedangkan RPL, bagaimana memastikan tindakan tersebut berjalan efektif melalui kegiatan pemantauan. Untuk itu, keempat dokumen ini membentuk satu sistem pengolahan lingkungan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Untuk penerapannya dapat dilihat dalam pabrik kelapa sawit. KA ANDAL akan mengidentifikasi bagaimana potensi pencemaran udara dan air. ANDAL nantinya akan menganalisis besarnya dampak pencemaran tersebut, dan RKL akan menyusun bagaimana strategi pengendalian serta pemasangan alat pengolahan limbah dan pengendali dari emisi yang dihasilkan. Dalam dokumen RPL akan dilakukan pemantauan berkala terhadap kualitas air dan udara untuk memastikan bahwa pengolahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa KA ANDAL menjadi tahapan awal yang menentukan bagaimana ruang lingkup kajian dampak lingkungan yang akan dilakukan. Selanjutnya, ANDAL akan menganalisis mendalam terhadap dampak penting yang diprediksi akan terjadi. Dalam RKL akan disusun
cara untuk mengelola dampak yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan RPL akan digunakan untuk memantau efektivitas pengolahan tersebut. Sehingga dengan adanya KH AMDAL, RKL, dan RPL, pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih bertanggung jawab sehingga kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Dokumen AMDAL dapat memberikan manfaat yang sangat banyak bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, AMDAL membantu dalam pengambilan keputusan dan pengawasan lingkungan. Bagi perusahaan, AMDAL dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan citra dari perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat, AMDAL berfungsi melindungi kesehatan, keselamatan, dan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa chemistry tentu harus memahami bagaimana alur penyusunan dari dokumen AMDAL itu sendiri, karena kita juga dengan pengetahuan dan pelatihan dapat menjadi salah satu bagian dari penyusunan dari dokumen AMDAL itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AMDAL itu wajib, analisa lingkungan juga wajib, sustainability report wajib juga. Dan jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sekiranya merugikan pengusaha lokal, UMKM lokal, ataupun masyarakat adat setempat.